Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian tentang konsep catur warna atau kasta dalam agama Hindu? Kasta yang tertinggi adalah Brahmana, yaitu golongan pendeta. Kasta ksatria, yaitu golongan keluarga, kerajaan, bangsawan, dan prajurit. Kasta ketiga yaitu pedagang, dan kasta sudra, golongan budak dan juga pelayan. Kasta-kasta inilah yang kemudian menjadi nama teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana atau pendeta atau pemuka agama. Mereka adalah golongan yang tertinggi yang paling menguasai Weda, mempelajari Weda, dan dapat membaca Weda. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Vanler. Isinya, kaum Brahmana sengaja didatangkan oleh raja-raja Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja agar setara dengan raja-raja di India. Kelemahan teori ini, isi kitab Weda adalah pelajaran yang sangat sulit, apalagi untuk dipelajari raja Indonesia. Nah, Brahmana tidak boleh menyeberang lautan karena dianggap kesaktian atau kekuatannya akan hilang jika menyeberang lautan. Kelebihan teori ini yaitu hanya kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran Weda dan menguasai ajaran Weda. Jadi merekalah satu-satunya sumber Weda dan bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah golongan ksatria, yaitu golongan para bangsawan, keluarga kerajaan, hingga prajurit. Teori ksatria dicetuskan oleh F.D.K. Bosch. Isinya, agama Hindu dan Buddha menyebar ke Indonesia karena pengaruh dari para bangsawan. Raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Namun teori ini juga ada kelemahannya. Tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan yang mulia sebagai raja. Dan para ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Tokoh lain yang mendukung teori ini adalah R.C. Majumdar yang berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun teori ini tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Nah, kelebihan dari teori ini, kaum ksatria itu dianggap menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah golongan Waisya, yaitu golongan para pedagang dan juga bekerja-bekerja lain. Nah, golongan ini yang banyak berinteraksi dengan para pembeli dari berbagai wilayah. Teori Waisya didukung oleh N.J. Krom yang isinya golongan Waisya berdagang di Indonesia, mengadakan kolonisasi dan mengawini gadis Indonesia. Nah, kemudian menyebarkan agama. Nah, sanggahan atau kelemahan teori ini, kebudayaan Hindu-Buddha adalah milik Brahmana. Tidak mungkin golongan Waisya menyebarkan agama Hindu. Nah, kelebihannya, para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang berdasarkan bukti kitab Mahanidesa dari India. Masyarakat India telah mengenal tempat-tempat di Indonesia sejak abad kedua atau ketiga Masehi. Golongan yang terendah adalah golongan Sudra yang terdiri dari pelayan,
budak, petani-petani kecil, dan masyarakat jelata. Teori ini didukung oleh Van Faber. Nah, isinya di India terjadi perang. Nah, kemudian Indonesia dijadikan tempat pembuangan tawanan perang yang menyebarkan agama Hindu. Namun, sanggahan untuk teori ini, kasta Sudra adalah kasta terendah yang tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Teori terakhir merupakan teori di mana Indonesia dianggap berperan aktif dalam menyebarkan agama Hindu. Teori arus balik atau teori nasional didukung oleh beberapa tokoh yaitu J.C. Van Leur, F.D.K. Bosch, dan George Kuddes. Nah, isinya Raja Indonesia mendatangkan golongan Brahmana ke Indonesia dari segi politis. Raja melakukan perdagangan melalui perantara wakil-wakilnya dari segi ekonomis. Kemudian terjadi hubungan timbal balik yang cukup lama. Kemudian terjadi proses Hinduisasi. Kelebihan teori ini, teori arus balik semakin kuat karena dibuktikan oleh keberadaan prasasti Nalanda yang isinya Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat bagi para penimba ilmu dari Sriwijaya. Kelemahannya, masyarakat Indonesia saat itu kemungkinan masih bersifat pasif sehingga sulit untuk belajar agama Hindu maupun Buddha. Nah, itu tadi 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang didukung oleh beberapa tokoh. Kemudian ada penjelasan maupun kelebihan dan kelemahan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.